Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Baiklah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Ibu akan terlebih dahulu ya. Ya, hadir Bu. Khairani, hadir Bu. Sabina, hadir Bu. Naila, hadir Bu. Dede, hadir Bu. Nanda, hadir Bu. Berarti hanya satu Raisa yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Kita recalling terlebih dahulu. Kalian ingat pelajaran minggu kemarin? Tentang proklamasi kemerdekaan. Betul sekali. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tanggal 17 Agustus 1945. Betul. Jadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai pergolakan di awal revolusi. Namun sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak tahu lagu ini? Siapa yang tahu lagu ini? Ayo. Ya, Zara? Lagu Halo-Halo Bandung. Betul. Lagu Halo-Halo Bandung ini menggambarkan peristiwa apa? Ada yang tahu? Bandung Lautan Api. Betul sekali. Jadi Bandung Lautan Api itu merupakan salah satu peristiwa yang terjadi di pergolakan di awal revolusi. Ayo yang lain tahu peristiwa apa yang terjadi lainnya? Pertempuran Medan Area, Bu. Betul ya. Yang lain ada yang tahu? Bahkan Naila? Pertempuran Malam, Bu. Betul sekali. Ya Dede? Laga Angkatan Laut, Bu. Betul. Wah, berarti sudah banyak yang tahu ya pertempuran yang terjadi di pergolakan di awal revolusi. Berarti kita langsung saja masuk ke materi nih. Jadi setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia itu masih mengalami tantangan, yaitu di mana pemerintahannya itu masih lemah, sehingga situasi negara itu tidak stabil. Nah, di sini banyak kekuatan asing yang ingin kembali menguasai Indonesia, sehingga masa ini disebut sebagai masa pergolakan di awal revolusi. Yang pertama itu adalah pertempuran Medan Area yang dimulai pada 13 Oktober 1945. Pertempuran Medan Area ini ditandai dengan penginjakan rencana oleh kawanan yang kemudian menimbulkan kemarahan rakyat karena menginjak rencana merah putih. Selanjutnya itu ada gambar dari pertempuran Medan Area ini. Selanjutnya itu ada Bandung Lautan Api seperti yang kita dengarkan tadi, di mana Bandung Lautan Api ini menyimpan peristiwa Bandung Selatan dikosongkan dan dihanguskan sebelum dikuasai oleh musuh. Selanjutnya itu ada gambarnya juga. Bisa dilihat dari sini ada asap-asapnya karena Bandung dibakar, di bumi hanguskan. Selanjutnya ada Palagan Ambarawa dan juga ada gambarnya. Ada pertempuran Surabaya yang sekarang itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya ada pertempuran Palembang, Palembang Kota Cito. Selanjutnya ada Rebutan Argarana. Ini ada gambarnya. Selanjutnya ada pertempuran Makassar.
Baiklah, selesai sudah sesi penjelasan dan Ibu akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya, anak-anak? Silakan Sabina. Mengapa kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 belum langsung membuat Indonesia merdeka sepenuhnya secara de facto dan de jure? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Dede. Apa bahaya jika suatu saat rakyat Indonesia bersikap pasif dan tidak melakukan perlawanan? Bagus sekali pertanyaannya. Ibu tanya dulu, dari pertanyaan Sabina tadi, apakah ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Boleh ya? Karena penjajah sebelumnya itu masih mencoba menguasai Indonesia, Bu. Ya benar, betul sekali. Jadi karena meskipun secara simbolis Indonesia itu merdeka, namun kekuatan asing itu seperti Belanda dan Sekutu masih mencoba untuk menguasai Indonesia kembali. Dan juga pada saat itu pemerintahan Indonesia itu masih belum kuat dan belum stabil. Bagaimana Sabina? Sudah bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Baik. Yang selanjutnya dari pertanyaan Dede, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, Nanda? Jawabannya itu iya bahaya, Bu. Menurut saya Indonesia bisa saja tidak jadi merdeka dan kembali dijajah. Benar sekali. Jadi, Ibu jelaskan ulang ya. Kemerdekaan itu bisa saja hilang kembali karena Indonesia bisa saja dijajah ulang oleh Belanda atau dikendalikan oleh asing lainnya. Dan juga tanpa perlawanan, mungkin dunia itu tidak mengakui Indonesia secara merdeka sebagai negara yang merdeka. Wah, bagus sekali ya jawaban dari Ria dan Nanda tadi. Berarti sudah mengerti ya kelas ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak. Akan Ibu kirimkan di grup kelas. Baik, Bu. Sebentar ya. Sudah Ibu kirimkan di grup kelas. Peraturannya, Ibu memberi waktu 10 menit untuk mengisi 5 pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda. Ibu kasih waktu 10 menit. Dikerjakan dari sekarang. 1 menit lagi ya, pas sudah selesai. Sedikit lagi, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Baik, sudah 10 menit, semua sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kita cek nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi Sabina. Bukan aku Sabina. Baiklah, tadi kita sudah penjelasan dan juga sudah kuis. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Ayo, siapa salah satu ada yang bersedia membaca kesimpulan? Saya, Bu. Baik, terima kasih Sabina. Boleh dibacakan? Seluruh pertempuran ini menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak kalah penting dari perjuangan merebutnya. Rakyat Indonesia bersatu dalam semangat persatuan dan pengorbanan demi tanah air. Meskipun harus menghadapi kekuatan militer, sekutu, dan Belanda yang jauh lebih unggul secara persenjataan. Baik, tadi ada berapa pertempuran? 7, Bu. Salah satunya? Pertempuran Medan Area. Pintar sekali. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberi tugas untuk pertemuan depan. Jadi tugasnya itu adalah kalian membuat mading yang beranggotakan satu kelompok 2 orang. Materinya itu diambil dari materi kita tadi, ada 7 pertempuran, dipilih salah satu ya. Dikumpul pekan depan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Saya tutup. Sekian penjelasan saya pada mata pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Inspektur kelas. Terima kasih, Bu.